Oke, aku juga sebelum mau mulai ini aku langsung mau mengucapkan terima kasih dulu kepada para media partner kita karena dengan adanya media partner mungkin acara ini bisa terwujud gitu ya dan juga bisa berjalan dengan banyak dari teman-teman juga nih. Yang pertama ada dari VIP English Pare dan juga ada PPIDK Asia Oceania, Radio PPI Dunia, PPI Tiongkok, PPIT Chongqing, Perpita, PPI Taiwan, PPI Jepang Komisariat Kumamoto, Kubus Komunitas Beasiswa Unggulan Surabaya, PPI Jepang, dan Nihao Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ada wifi, ada wifi. Enggak mas. kita langsung aja, kita langsung aja ya, langsung ke narasumber pertama. Nah, ini nih, aku kenalin dulu, ada yang namanya Kak Farid Alzin Asari. Jadi Kak Farid ini adalah Master Student of Material Science and Applied Chemistry of Kumamoto University. Oke, Kak Farid. Hai, Kak Farid. Halo, halo. Suara saya terdengar Oke, nggak, Kak? kedengeran dong Kak tentunya. Oke. Wah, ini Kak Farid Halo backgroundnya tuh semuanya. udah Ya, saya nggak ada punya. laboratorium ya, Kak ya? Oh, iya lagi di lab ini. Iya, ini backgroundnya aja udah Backgroundnya lab aja nih, udah lab nih, teman-teman. teman-teman. Oke, oke untuk teman-teman untuk teman-teman mungkin yang baru join ini bisa langsung dibisukan aja mikrofonnya dulu biar 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 kita nggak tabrakan ya teman-teman ya. Iya. Terima kasih nih teman-teman. Nah, Kak Farid, kira-kira bisa kenalin diri dulu nggak nih Kak Farid? Oke, halo teman-teman semua. Namaku Farid, Farid Auzin Azhari. Sekarang aku lagi kuliah, lagi menempuh master, kuliah master S2 tahun kedua sekarang di Kumamoto University. Jurusan saya Material Science and Applied Chemistry. Di sini saya kuliah sekarang di support sama Max Top Global University Project, gitu Kak. Oke, kira-kira kalau misalnya boleh jelasin sedikit saya nggak sih Kak, Max itu Yes. beasiswa apa gitu kira-kira? Oh, oke oke. Jadi kalau teman-teman yang mau kuliah di Jepang, jadi kalau kuliah di Jepang itu banyak pilihan beasiswanya. Salah satunya itu ada Max. Max ini salah satu beasiswa yang dikasih sama pemerintah Jepang. Jadi eh, ada banyak kategori. Jadi ada yang buat anak undergraduate, ada yang buat pasca sarjana S2, S3, terus buat sekolah kejuruan, macam-macam. Ada banyak sih. Intinya ini dari Wah, government Jepang. dari pemerintah Jepang gitu ya. Berarti Yes, betul. sembari kakaknya mempersiapkan presentasi ini aku pengen nanya sih Kak, ini pertanyaan serius nih. Kira-kira kakaknya suka Oke, anime nggak? anime. Wah, saya dikit sih. Nggak yang begitu nonton banget sih, tapi nonton beberapa. Cuman bukan yang maniak banget, nggak. Biasa aja, biasa aja. Oke, Wibu, biar wibu ya. wibu, wibu. Warga Indonesia bibit unggul. Oke. Oh, Kita wibu gitu Kak. ya. Iya. Oh, Oke, siap, siap. boleh. Langsung Kak Farid boleh di-share aja nih presentasinya. Oke, oke, siap, siap. Silakan. Ini kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke, oke. Oh iya, sebentar. Sebelum saya mulai, saya punya mainan nih. Kelihatan nggak ya? Mainan yang saya siapin. Kelihatan ya? Ini aku punya Teman-teman boleh loh mainan. sembari komen juga. Oke. Jadi aku nyiapin apa ya, seru-seruan lah, mainan buat seru-seruan. Jadi ini uh, ini aku punya larutan warnanya kuning. Tapi ini kalau misal aku kocok, ini dia berubah jadi
warna merah. Terus kalau aku kocok lagi, dia berubah jadi warna hijau. Ini dia balik lagi. Ini adalah apa ya? Fun partnya dari kimia lah. Ini kalau yang pernah tahu adalah reaksi reduksi oksidasi lah. Jadi di sini ada gula sama oksigen. Jadi reduksi oksidasi. Jadi dia bisa berubah-ubah warna. Gitu gitu. Jadi fun part dari kimia itu bisa main-main kayak ginian. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi aku di sini mau jelasin tentang berbagai mahasiswa untuk menempuh studi di Jepang. Aku Farid, master student di jurusan Material Science and Applied Chemistry, Kumamoto University. Di sini aku disupport oleh Max Top Global University Project. Jadi di Mohon sini maaf, aku Kak Farid, Yes. ininya nggak kelihatan slide-nya. Coba di-share ulang. Sebentar. Oh, kalau ini Masih belum. sebentar, sebentar. Ini kelihatan. Ini udah kelihatan? Masih belum. Atau mungkin dibantu sama admin bagaimana? Kira-kira soalnya mungkin udah ditungguin sama teman-teman. Ini tulisannya your screen is pause. Boleh kalau misal tadi saya sudah kirim kan? Oke, sebentar. Ke stop. Sorry ya. Coba saya coba lagi ya. Mm-mm. Gimana teman-teman panitia? Ada. Mungkin dari kami aja, Kak Farid. Ini kelihatan nggak? Nah, ini udah kelihatan. Sudah aman. Oke. Oke, sip. Entah ya. Padahal udah ini ya. Sorry ya. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi pertama aku mau bagi. Jadi ini ada beasiswa yang dibagi berdasarkan waktu keberangkatan. Jadi aku bagi dua. Jadi beasiswa yang udah di-secure sebelum berangkat ke Jepang sama yang satunya setelah berangkat ke Jepang. Atau jadi kalau yang sebelah kanan ini tuh kita daftar dulu jadi mahasiswa di salah satu univ di Jepang as privately funded student. Jadi mandiri dulu terus habis itu baru cari beasiswa di Jepangnya. Jadi kalau yang kiri sebelum berangkat, jadi kita secure dulu baru berangkat ke Jepang. Ini misal ada Max G2G, ada Max U2U, sama Impact Scholarship Foundation. Kalau yang sebelah kanan ini kita daftar dulu jadi privately funded student, baru cari beasiswa. Macam-macamnya ada di sini. Nanti detailnya di slide selanjutnya. Nah, perbedaannya apa antara berbagai macam Max ini? Jadi Max itu tadi membuka Gakusho, ini beasiswa pemerintah Jepang untuk pelajar asing. Buat program non degree ada teacher training, Japanese studies. Kalau yang program degree itu buat pasca sarjana, S2, S3, sarjana, sekolah kejuruan, diploma, sensual dan kosen. Terus kemudian kalau yang embassy recommendation G2G ini tuh dia itu proses seleksinya itu melalui kedutaan Jepang. Jadi kedutaan besar Jepang yang ada di Indonesia. Jadi mereka yang nyeleksi terus ngasih rekomendasi. Terus kemudian kalau university recommendation ini U2U ini yang nyeleksi itu universitas tujuannya
masing-masing kita daftar. Kalau yang ketiga ini Top Global University Project. Nah ini Max yang buat anak-anak yang udah daftar jadi mahasiswa di Jepang, udah jadi mahasiswa di Jepang as privately funded, baru dia bisa daftar yang Max ini. Ini perbedaannya. Kalau misal uang saku bulanannya itu tiap sama sih buat ketiga ini. Jadi buat master itu dapat 144.000 yen. Kalau yang doktoral itu 145.000 yen. Kalau dirupiahin ini kaliin aja 100, kaliin 100. 1 yen itu 100 rupiah, jadi sekitaran 14 juta lah, 14 juta 400 rupiah. Tuition fee ini semua ditanggung sama mereka. Terus tiket pesawat PP Indonesia Jepang. Kalau Max G2G sama U2U itu dapat di cover. Tapi kalau yang Max Top Global ini nggak dapat karena kita udah di Jepang, jadi mereka nggak ngasih tiket. Pihak penyeleksinya kalau G2G Kedutaan Besar Jepang, kalau U2U universitas masing-masing, kalau yang Iya, aku Max Top lihat. Global ini juga Iya. universitas masing-masing juga. Prosedur pendaftarannya kalau yang G2G ini bisa lewat ini, atau kalian buka di apa namanya websitenya Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, nanti ada. Kalau U2U ini kalian harus menghubungi langsung ke universitas tujuan yang ada Max U2U-nya. Nah, di situ kalian bisa tanya ke International Affairs-nya lewat email, atau kalian bisa juga tanya ke kampus kalian, di mana kalian kuliah, kuliah S1-nya. Biasanya mereka punya nih info-info Max Universitas Jepang yang ada kerjasama Max U7-nya. Kalau yang sebelah kanan ini, yang Max Top Global, ini pendaftarannya lewat masing-masing universitas tempat kalian belajar, kalau udah di Jepang. Proses seleksinya kalau yang Max G2G ini ada dua, jadi primary screening, ada seleksi dokumen, terus kemudian ada ujian tulis. Ini buat yang ini ya pasca sarjana ya, buat S2 S3. Jadi ujian tulis ada bahasa Inggris sama Jepang, kemudian ada wawancara, terus secondary screeningnya di sini kalau udah primary screening udah lolos, lanjut secondary ini kalian disuruh nyari LOA, apa itu, surat letter of acceptance. Jadi kalian bahwa udah diterima di universitas yang kalian tuju. Terus habis itu ada cek kesehatan. Kalau Max U2U ini tuh proses seleksinya bergantung sama universitas masing-masing. Jadi ini terserah mereka mau kayak gimana seleksinya. Jadi tapi biasanya itu selalu ada seleksi dokumen pasti. Terus kemudian ini tergantung sama universitas masing-masing. Ada yang mereka ngasih ujian tulis dulu, baru wawancara. Ada yang langsung cuman wawancara aja tanpa ujian tulis. Ini bergantung sama kebijakan masing-masing universitas. Yang sebelah kanan yang Top Global University ini juga sama. Ini bergantung sama universitas masing-masing. Jadi ada seleksi dokumen, wawancara. Kalau tulis itu juga tergantung, tapi kemarin saya cuma wawancara aja. Terus kemudian ini timeline buat yang Max ini. Jadi kalau kalian daftar yang Embassy Recommendation yang G2G, ini yang tahun kemarin ya, yang tahun kemarin itu pendaftarannya sekitar April sampai Mei 2023. Terus kemudian proses seleksinya hampir berapa nih? Hampir 6 bulan sampai pengumuman finalnya itu dapat atau enggaknya itu Januari Februari 2023, terus baru berangkat ke Jepangnya bisa April atau Oktober 2024. Kalau University Recommendation ini tuh berbeda setiap kampus sama jurusan. Jadi kalian harus cari tahu sendiri dengan cara kalian buka websitenya kampus tujuan masing-masing, terus kemudian kalian harus confirm apa benar ini lagi buka application buat Max yang recommendation U2U ke pihak international affairs-nya. Nah ini aku cari beberapa tadi
Nah, ini sekarang di Univku, di Kumamoto University ini sekarang lagi buka. Lagi buka, deadline-nya 19 Januari 2024. Ini buat special allocation buat anak-anak yang mau kuliah di jurusan Computer Science, Electrical Engineering, sama Material Science and Applied Chemistry. Terus kemudian Kyoto University, aku coba sekilas tadi cari itu ada, tapi mereka bukanya itu udah lewat sih, udah lewat. Itu mereka sekitaran November Januari, kalau Tsukuba University November Desember, Ritsumeikan itu November sampai Desember. Jadi ini kalian harus benar-benar cari sendiri. Jadi cari buka websitenya universitas masing-masing di mana kalian mau uh, studinya, terus kemudian yaitu tanya ke international affairs-nya. Kalau Top Global University Project ini juga berbeda tiap kampus, tapi di kampus saya kemarin itu bulan November, Desember. Persyaratannya apa aja? Kalau ini persyaratan umumnya buat Max itu usianya maksimal 34 tahun. Eh, pada tanggal 1 April tahun berikutnya, berarti maksudnya ketika kalian udah masuk pas waktu mulai belajar, mulai studi di Jepangnya itu, nah ini maksimalnya 34 tahun lulusan, terus kemudian lulusan D4, S1, S2, terus kemudian bidang studinya harus pada rumpun ilmu yang sama dengan bidang studi di jenjang pendidikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya S1-nya ekonomi tuh, terus habis itu S2-nya ini mau ambil teknik, nah itu, nah ini mereka nggak mau. Jadi harus serumpun. Jadi kayak misalnya S1-nya dulu misal kimia murni. Kimia murni terus kemudian S2-nya ini mau ambil material science kayak saya ini tadi. Nah, ini meskipun agak beda tapi sebenarnya ini rumpun ilmu yang sama. Nah, itu masih nggak apa-apa. Jadi kalau misal itu nggak apa-apa. Terus kemudian IPK akhir jenjang pendidikan sebelumnya itu minimal 3,2. Kemudian harus melampirkan salah satu sertifikat kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi ini salah satu aja. Ada ya ini minimalnya. Jadi nanti kalian itu kalau di sini tuh kalian bisa milih mau, kalau yang studinya S2 dan S3 di sini udah kebanyakan itu uh, ada bahasa Inggris ya. Jadi ada program bahasa Inggris. Jadi kalian bisa pilih program bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, ini nanti sertifikat kemampuannya itu disesuaikan sama kalian mau pilih program apa itu tadi. Terus sehat jasmani rohani, pelamar nggak boleh dalam keadaan hamil selama proses seleksi hingga keberangkatan ke Jepang bagi yang lolos seleksi. Terus kemudian juga bersedia belajar bahasa Jepang bagi yang belum menguasai bahasa Jepang. Terus dokumennya yang dibutuhin apa aja? Yang pertama, ini application form, pas foto, terus kemudian kalian juga harus ngisi field of study and research plan. Jadi kalian uh, field jurusan kalian itu apa, terus kemudian ketika dulu S1 itu penelitiannya di bidang apa gitu. Itu diceritain. Terus kemudian juga kalian bikin harus bikin research plan. Jadi ketika mau S2 dan S3 ini, kalian harus bikin research plan di mana kalian kira-kira nanti mau penelitian apa. Nah, itu harus udah dibikin. Jadi kalau di Jepang itu di sini itu kuliahnya itu lebih menitik beratkan pada riset daripada kuliah di kelasnya. Kuliah di kelasnya itu juga ada, tapi mereka itu lebih mentingin ke risetnya gitu. Jadi sebenarnya paralel ada kuliah kelas sama riset, tapi mereka lebih menitik beratkan pada risetnya. Terus kemudian ada transkrip nilai jenjang pendidikan terakhir, kemudian ijazah atau SKL. Terus kalian juga harus punya surat rekomendasi dari orang yang kenal kalian, dalam artian tahu kemampuan kalian, tahu performa kalian, ini dalam bidang akademik ya. Jadi kalian bisa minta dosen pembimbing kalian
Terus ya ini ketua jurusan, dekan, rektor. Kalau semakin tinggi akan semakin bagus karena ya makin misal kalian punya recommendation letter dari rektor gitu, iya apa ya nilainya lebih tinggi lah. Terus kalau buat yang kerja ada punya surat rekomendasi dari atasan atau supervisor. Abstrak penelitian, skripsi, tesis, tugas akhir, pendidikan terakhir. Kemudian kalian punya fotokopi sertifikat hasil nilai dari TOEFL, IELTS, TOEIC atau JLPT dan dokumen penunjang lainnya sesuai max yang kalian daftar. Nah, ini salah satu berkas yaitu research plan. Jadi ini adalah salah satu, jadi ini research plan yang dulu saya pakai buat um, menghubungi sensei saya, terus kemudian sensei buat uh, apa itu ya, istilahnya uh, saya mau ini sensei masuk ke labnya sensei apa boleh gitu. Nah ini kita sambil melampirkan penelitian yang mau kita lakukan itu apa. Jadi secara format sih sebenarnya nggak ada yang saklek gitu, tapi biasanya kontennya itu isinya kayak gini. Jadi di awal itu kita kasih introduction, masalahnya apa. Jadi ini contohnya ini jadi saya penelitian hydrogen storage. Jadi kalau kalian tahu mobil fuel cell yang bahan bakarnya bukan pakai fossil fuel tapi pakai hidrogen. Nah, itu ini. Jadi saya mau penelitian tentang tangki yang untuk nyimpan si hidrogennya, di mana nanti hidrogennya dipakai buat untuk memberi power electricity buat menghasilkan listrik buat menjalankan si mobilnya. Jadi kita kasih introduction apa permasalahannya, kenapa kok penelitian ini penting gitu. Terus kemudian kita kasih di sini bagian hipotesis sama objektifnya. Jadi di sini saya mau membandingkan ada berbagai. Jadi ini materialnya adalah grafin oxide ini. Jadi kemudian saya ingin membandingkan beberapa metode gitu. Nah itu bedanya apa, mana yang lebih baik gitu. Terus kita tulis juga objektifnya. Kita mau bikin komparatif analisis. Terus kemudian mekanisme gimana cara si material grafin oxide ini bisa nyimpan si hidrogen itu tadi itu gimana. Itu taruh sini terus kemudian metodologinya gimana cara kita nanti melakukan penelitian ini. Terus di sini tuh saya nulis gimana cara sintesisnya si material grafin oxide. Terus ya ini materialnya apa aja, kita butuh bahannya apa aja, terus kemudian cara bikinnya kayak gimana itu ini. Terus kemudian yang ini adalah sama juga metodologi, tapi ini lebih ke instrumen alatnya, apa yang bakal kita pakai. Jadi buat ngelihat, kalau ini ada ngelihat kristalnya, bentuk kristalnya dari material ini pakai XRD, terus kemudian morfologi lainnya pakai SEM, terus ngelihat fungsional grupnya di dalam material itu pakai FTIR dan lain sebagainya ini. Terus kemudian yang ini research timeline-nya, jadi buat buat setahun 2 tahun. Tahun pertama, bulan pertama sampai bulan ketiga, saya akan melakukan ini literatur, bla bla bla. Terus kemudian bulan berikutnya mulai melakukan sintesis. Terus habis itu selanjutnya lagi analisa. Terus selanjutnya sampai second year sampai publikasi kita bikin step by step-nya gitulah. Terus kemudian kasih referensi. Nah, ini adalah beasiswa private lainnya buat kalau misal kalian jadi uh, daftar dulu jadi mahasiswa mandiri dulu, terus kemudian baru mau cari beasiswa. Nah, ini ada berbagai beasiswa yang ditawarkan sama foundation di depan perusahaan foundation itu mereka
ada banyak, dan mereka macam-macam, ada yang ngasih parsial kayak ini 48.000, ini ada yang 100.000, 140, 250.000 per tahun, 150. Nah ini macam-macam. Ini juga selanjutnya, ini nggak semuanya saya tulis. Oh, Ini maaf ya Kak Far, waktunya kurang dari 5 menit ya. siap-siap, habis ini udah selesai ini. Oke, terus ini juga beberapa, ini tuh mereka itu ngasih apa ya, khusus. Jadi kayak misal Toyota Suso ini mereka uh, cuman untuk anak ekonomi, law, humanity, science sama engineering. Kalau yang isi besi ini mereka cuman untuk anak yang di jurusan art history. Terus kemudian kalau yang ini buat pharmaceutical science yang hubungannya sama medicine. Terus tips and triknya itu kalian harus persiapkan dokumen dari jauh-jauh hari. Jadi persiapkan dokumen yang jelas, diterjemahkan ke bahasa Inggris, terus juga Jepang, karena ada beberapa kayak kemarin saya itu disuruh translate juga ke Jepang, transkrip akademik, padahal udah bahasa Inggris tapi juga mereka minta ada bahasa Jepangnya juga. Terus perhatikan ketentuan ukuran dokumen, buat research plan dengan dosen pembimbing, format recommendation letter karena biasanya tiap tiap beasiswa beda-beda. Terus mempersiapkan ujian dengan baik, perbanyak latihan soal bahasa Inggris, bahasa Jepang di soal-soal tahun sebelumnya. Ini bisa kalian lihat di websitenya Kedubes Jepang. Ini terus latihan wawancara, terus hubungi calon pembimbing dari jauh-jauh hari. Ini jadi kalau kalian harus cari ini ya, profesor pembimbingnya sendiri ya. Jadi caranya gimana? Lewat kalian buka website kampusnya, website labnya, lihat di Google Scholar, atau tanya koneksi kalian buat ngelihat bidang risetnya apa, terus inline nggak sama riset kita gitu. Terus dihubungi dengan memperkenalkan diri, terus juga tanya, Sensei lagi ini nggak ada kosong nggak, saya ingin ada slot kosong nggak buat student master atau PhD gitu, karena saya pingin gitu. Karena kalau misalnya di labnya lagi full, ya nggak bisa gitu. Jadi harus ditanyain. Terus nyiapin beberapa opsi universitas sama calon pembimbing. Gitu. Nah ini saya mau iklan dikit, ini perusahaan saya namanya PT Teknologi Lah Ciptakan Masa Depan. Ini kita kerja di bidang startup teknologi. Jadi kita punya kerja di bidang IoT. Jadi kita bikin smart home, smart office, terus kemudian precision agriculture. Jadi kita punya kalau misal kalian nanam, nah itu kalian udah nggak perlu lagi nyiram lagi manual, tapi kita punya alat yang bisa nyiram sendiri, dan juga nutrisinya kalian bisa atur sendiri lewat HP gitu. Jadi kalau misal uh, kelembapannya kurang kurang lembab itu, nanti kalian atur 50%, nanti dia akan nyiram sendiri. Terus misal kebutuhan pupuknya kurang banyak gitu, bisa kalian atur sendiri gitu. Terus selain itu juga kita uh, ada pemasangan TV, ada training juga, bisa dikepo-kepo kalau tertarik juga. Udah sih itu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Farid. Wah, ini benar-benar dulu aku juga sebenarnya pengen banget sebenarnya kuliah ke Jepang tuh kayak impian aku banget Hmm, dari dulu. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita simpan dulu ya Kak Farid ya. Kak Farid juga jangan kemana-mana siap. dulu. Kita juga bakal ada narasumber yang selanjutnya nih. Oke, aku pengen cerita-cerita dulu nih setelah ini nih. Jadi sebenarnya aku kan di Taiwan pun juga kuliah ya. Iya, kuliah dong ya, bener ya. Nah, dulu tuh aku sempat ikut namanya PPI. Nah, kalau mungkin di Jepang juga ada ya PPI ya. Ada nggak sih Kak Farid? Betul, betul, Bener betul. ya. Nah, for your information ini buat teman-teman, kalau teman-teman yang kuliah di luar negeri, itu kita punya perkumpulan sendiri ini namanya PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, jujur di PP itu banyak banget aktivitasnya. Seru-seru banget deh. Jadi teman-teman tuh berasa kayak di rumah ya, walaupun teman-teman tuh ada di
luar negeri gitu ya, merantau gitu untuk mencari ilmu gitu. Nah, terus ini berhubungan banget nih sama narasumber kita yang selanjutnya nih Kak Farid nih. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar nih sama kakak-kakak dari PPI Jepang. Ya, ini ada Kak Prima Gandhi. Oke, Kak Prima Gandhi. Hai Kak Prima Gandhi. Ya, halo, selamat malam. Hai, wah, nih, Pelan ya. Kak Prima. Iya, betul. Selamat malam. Iya, ini Kita beda 2 jam ya, jam iya, 9 ya dingin di sana soalnya. ya. Lagi dua Jam 10 ya. -1 Oh, di luar. ini di Jepangnya di mana nih Kak? Saya di Tokyo, di Setagaya Oh, kebetulan. Uh, di Tokyo. Oke, kemarin pas lagi itu berasa nggak tuh Kak sampai Kakak? Wah, kalau di Tokyo Yang sih pas kerasa tanggal 1 kemarin kemarin. gempanya. Udah biasa lah. Kalau di Jepang Oh, kita gempa ya. Tapi kemarin ya bener-bener. yang terdampak di daerah Ishikawa sana. Teman-teman di Ah, Kanazawa University. Ya, ada PPI-nya juga di sana. PPI Kanazawa namanya. waduh. Oke nih, kira-kira karena teman-teman juga mungkin masih awam juga nih sama masalah PPI dan Perkumpulan Pelajar Indonesia, boleh nih Kak Gandhi, boleh jelasin nggak sih kira-kira kegiatan apa aja sih yang kakak-kakak PPI Jepang ini lakuin gitu? Ya, oke. Jadi kebetulan saya sekarang jadi wakil ketua umum PPI Jepang ya. Dan kita banyak sekali kegiatan kemarin waktu ada ASEAN Summit Jepang Jepang ya, Jepang dengan Indonesia, kita bantu rombongan presiden waktu datang ke Jepang karena banyak sekali dengan menteri-menterinya, kita ngawal beliau-beliau lah ya di sini. Kemudian kita juga kemarin ada bakti sosial, kita ada kegiatan budaya, memperkenalkan budaya Indonesia ke Jepang. Terus juga kita ada terkait dengan penelitian, ya bagaimana riset-riset menulis di jurnal-jurnal ilmiah yang Scopus begitu ya. Kemudian kita ada juga audiensi dengan PPI ya terkait dengan masalah dan kemudian juga banyak sekali sih acaranya ya. Mungkin bisa dikepoin aja di website di IG-nya PPI Jepang. Nanti saya sedikit share ada di PowerPoint terakhir tuh. Apa sih tentang PPI gitu. Boleh nih, boleh nih. Karena memang teman-teman juga mungkin kan masih banyak ya teman-teman yang mungkin dari Indonesia nih masih kurang tahu gitu. Nih PPI itu sebenarnya ngapain aja sih gitu? Apakah cuma kita ngumpul-ngumpul iseng lucu aja misalnya di Jepang karena kita sama-sama orang Indonesia misalnya kayak gitu kan ya. Nah mungkin karena Kak Gandhi juga sudah siapin PPT-nya, boleh nih, boleh di-share nih Kak Gandhi. Silakan Oke, Kak Gandhi. makasih. Ya, sudah kelihatan ya mungkin PPT saya. Wah, sudah lah, sudah. Sudah. Ya, jadi perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Prima Gandhi. Ya. Nah, saya kebetulan dosen di Sekolah Vokasi IPB University dan juga sekarang dapat amanah sebagai Wakil Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang. Saya saat ini sedang jadi PhD student ya, D1 berarti tahun pertama di Tokyo University of Agriculture, Nogyo Daigaku, Jepang. Ya, dan saya syukur alhamdulillah mendapatkan beasiswa namanya Tokyo Nogyo Daigaku Scholarship Special Exchange Student. Jadi ini beda lagi dengan tadi yang udah dijelaskan oleh siapa nama tadi? Mas Farid, Farid. Aduh, Mas Farid ya. Oke, sorry Mas Farid. Mas Farid dari Kumamoto University. Aman-aman. Oke. Ya, sebelumnya saya kenalan dulu ya. Nama saya Gandhi. Bisa dipanggil Gandhi ya. Jadi saya kebetulan S1 dan S2 saya di Indonesia. Nah, ini bisa dibaca ya. Dan tadi sepakat ya, alhamdulillah saya linear nih. Dari S1 saya dulu di Sosial Ekonomi Pertanian di Fakultas Pertanian IPB, kemudian Master of Science saya di Ilmu Ekonomi IPB, dan sekarang sedang PhD di Graduate School of International Food and Agricultural Studies, Department of Agricultural Economics, Tokyo University of Agriculture, dan programnya program internasional. Jadi saya masuk pakai menggunakan bahasa Inggris ya. Dan ini sudah ya linear lah. Makanya nanti teman-teman yang S1-nya apa ya harus linear ya kalau mau dapat S2 atau S3 gitu, melanjutkan. Nah, kemudian ini kebetulan saya sedikit aja ya. Ini saya sudah membuat 13 buku, salah satunya Milenial Pengangkat Pertanian Lokal. Kemudian saya sudah
pernah juga 12 kali menjadi book editor nih, salah satu buku dengan Profesor Rudina Sabanhuri tentang riset ekonomi politik. Jadi kalau tadi Mas Farid itu sains murni gitu ya, kalau saya social science gitu ya, di sosial ekonomi. Nah ini jurnal internasional saya sudah 16, alhamdulillah. Dan saya hobi menulis dari dulu waktu mahasiswa ya, sejak mahasiswa S1 tahun 2008 itu saya sudah sampai sekarang saya sudah menulis 72 artikel populer ya di koran. Ya ini contohnya yang terakhir di Kompas waktu saya sudah menjadi mahasiswa PhD di Jepang, dan terakhir di koran Kontan nih kemarin jadi wakil ketua umum PPI terkait dengan bidang saya ya, agribisnis dan juga sosial ekonomi. Nah kenapa ini penting nanti saya akan jelaskan. Nah ini beasiswa yang saya dapat. Jadi saya mendapatkan beasiswa Tokyo Nodai Scholarship. Nah, informasinya dari mana? Saya dapat dari collaboration office di kampus-kampus yang ada di Indonesia ya. Kebetulan saya di IPB, saya dapat dari Instagramnya Iko IPB, ISO ya. Kemudian saya rasa teman-teman di kampus lain pasti ada international office-nya, dan itu banyak sekali informasi ya tentang scholarship ya bukan hanya di Jepang ya, tetapi karena ini yang cocok dengan bidang saya ngambil beasiswa namanya Tokyo Nogyo Daigaku Scholarship. Nah ini kampus saya ini ada 3 kampus di Jepang, Tokyo University of Agriculture atau Nogyo Daigaku. Yang pertama di Tokyo, di Setyagaya Kampus di sini ya, di ibu kota. Kemudian ada Atsugi Kampus di sini, di ya agak sebelah, agak jauh ya. Dan yang satu lagi ada di Hokkaido di Othawks Kampus. Ini untuk yang bidangnya perikanan ya dan juga peternakan. Di Hokkaido itu paling ujung, jadi sekarang udah salju habis, udah salju terus. Kemudian beasiswa saya itu dapat apa aja, nanti saya akan share ya di chat group, mungkin apa namanya panduan beasiswanya gitu, karena lumayan banyak kalau di PPT agak lama nanti. Nah, yang jelas saya dapat tempat tinggal gratis. Jadi di samping apartemen gratis ya, kamar gratis, nggak bayar air lagi, udah nggak bayar listrik lagi, dan ke kampus cuma 5 menit, karena di seberang kamar saya nih kampus nih, gitu. Jadi dekat, kapan pun bisa ke kampus. Nah kurang lebih ini tuition fee yang saya dapat ya, kalau kebetulan saya di agricultural economics sekarang S3 ya, ekonomi pertanian. Kalau dari ini kita tambahin semua, totalnya saya dapat beasiswa untuk ya bayaran SPP-nya lah ya, dan tuition fee-nya ya, experience and practice fee-nya, facility and equipment-nya kurang lebih sampai lulus tuh tahun ke 2025 4.549.000 yen atau ya 454.900, ya 455 juta lah. Ini belum termasuk saya juga setiap bulan dapat juga uang saku dari kampus sebesar 45.000 yen atau 4.500.000. Jadi tempat tinggalnya udah gratis, kita nggak pusing lagi nyari apartemen ataupun yang lain, nggak perlu lagi bayar air, nggak perlu bayar listrik, ya alhamdulillah. Dan juga dikasih lagi uang jajan 4.500.000 gitu. Ya makanya kemarin ketika ditawarkan ada sesi sharing beasiswa ya, mungkin saya senang sekali nih bisa sharing beasiswa ini. Dan alhamdulillah setiap 1 tahun sekali ada mahasiswa dari Indonesia yang pasti dapat jatah ya dari Tokyo University of Agriculture untuk kuliah di kampus ya di Setyagaya ataupun di 2 kampus lain. Nah selain dari mahasiswa Indonesia itu ada mahasiswa dari Afrika, Vietnam ya, Filipina, biasanya 1 orang setiap tahun ajaran, kalau nggak S2, PhD gitu. Nah ini sedikit ya, mengapa kita harus kuliah ke luar negeri ya, karena bukan berarti kampus di dalam negeri lebih buruk, dan juga karena sama juga yang diajarkan ya, kalau saya belajar di sini kurva ISLM gitu, kalau di ekonomi ya sama juga yang diajarin seperti ini ya, kita belajar tentang smiling curve di terkait dengan value chain gitu ya, itu sama juga di sini juga seperti itu sama. Tapi kita di sini penting untuk mendapatkan pengetahuan, perspektif, wawasan baru, apalagi culture-nya di budaya di Jepang ini kan kita tahu high trust society. Di sini kita nggak perlu was-was ya, kadang-kadang laptop kita taruh di lab juga seharian nggak bakal hilang gitu, nggak bakal ya taruh sembarangan, aman lah, kita nggak ketakutan. Kedua, menambah pergaulan di jaring sosial,
meningkatkan percaya diri, adaptasi di era borderless state and borderless society. Nah, pengembangan diri apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang jelas pasti pertama membaca, menulis dan berdiskusi. Yang keempat ini berorganisasi. Nah, kenapa berorganisasi itu penting? Tadi sama seperti yang dikatakan oleh Mas Farid, kalau di Jepang itu setahu saya di kampus saya sensei yaitu profesor ya, pembimbing kita itu benar-benar udah setengah dewa lah ya. Nah, dan biasanya di orang Jepang itu lebih mudah kita mendapatkan kepercayaan ketika dia ada garansi personnya. Nah, saya mendapatkan pembimbing saya sekarang Profesor Takanashi Fumi namanya, dari senior saya. Kebetulan saya aktif waktu itu berorganisasi di himpunan alumni IPB ya. Nah, kadang-kadang teman-teman malas, ngapain sih berorganisasi, nggak ada manfaatnya gitu ya. Kebetulan saya kenal dengan salah satu senior saya yang kerja di Kementerian Pertanian. Nah, dia S3-nya dulu di Jepang dan satu lab dengan profesor saya saat ini gitu. Jadi waktu dia sedang kuliah di Jepang, satu lab, dan ketika saya mau mengajukan beasiswa ini, dia mau memperkenalkan saya ke temennya gitu. Nah, itu manfaat dari berorganisasi. Atau bekerja ya, magang, internship, biasanya kalau teman-teman yang S1 ya, itu ada program sandwich atau 2 bulan, 3 bulan ya, apa namanya, internship. Nah, itu coba dimanfaatkan, apalagi sekarang banyak kan program seperti itu dari Kementerian Pendidikan Nasional ya, Kementerian Nasional, Kemendikbud. Nah, 2 bulan di sini, di Jepang, di kampus manapun gitu ya. Yang penting kalau menurut saya sih, yang penting kita bisa peluangnya kemana gitu ya. Nanti kalau saya sedikit cerita tentang bagaimana proses dapat beasiswa di sini, itu penting kita ikut, nanti kita kenalan dengan profesornya. Terus berkarya. Nah, berkarya inilah tadi ya, karena hobi saya menulis dari dulu, waktu dari S1, nulis jurnal, nulis apa. Nah, ketika saya membuat CV, tadi mengajukan CV, dan beliau melihat seluruh karya saya, dia tidak ada pertanyaan lagi gitu. Karena kenapa? Ya, S2, kalau S3 ya, khususnya PhD, itu adalah kita diwajibkan menulis jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu ya kalau orang nggak biasa nulis, salah satu indikator akan sulit bagi profesornya nanti untuk membimbingnya. Gitu. Tapi kalau dia lihat kita udah sering menulis, ya entah jurnalnya mau internasional ataupun nasional, nah itu tidak menjadi satu hal yang masalah. Itulah yang penting ya. Kenapa kita berkarya itu penting. Kemudian sosial kapital dan juga networking. Nah, tantangan kuliah di luar negeri, sistem pendidikan berbeda, bahasanya jelas berbeda, sistem sosial berbeda, makanan kuliner berbeda ya, iklim lingkungan berbeda ya. Sekarang saya benar-benar kedinginan nih, ngerasain -2 pertama kali, ngeliat salju juga tadi baru turun ya di Tokyo pertama kali. Terusnya biaya tinggi ya, tadi ya kita siasati dengan beasiswa, sulit meninggalkan keluarga atau amanah lain. Nah, saya sebelum sekolah kebetulan dapat amanah menjadi wakil direktur IPB di Sukabumi, dan juga jadi sekretaris pusat studi bencana di IPB juga. Kita tinggalkan, tidak terbiasa pindah kultur atau kebiasaan ya. Di sini ya kita tahulah masyarakat di Jepang baik, tetapi sangat baik ya, sangat baik ya, namun ya sangat free ya, di sini sangat free sekali lah gitu, berbeda dengan kebiasaan di kita. Nah, kiat mendapatkan beasiswa tadi sudah Mas Farid sudah banyak jelaskan ya, niat dan keinginan keras yang jelas, bersemangat cari informasi, bahasa, prestasi akademik, jaringan sosial. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasai lebih dari satu bahasa asing, itu bagus sekali. Nah, persiapan dokumen lengkap, jangan lupa ya, ijazah, transkrip, legalisir, ya bahasa Inggris. Kalau saya menggunakan bahasa Inggris, ya kalau yang sudah kerja ya jangan lupa izin kampus, unit kerja atau pemerintah, dokumen hasil tes ya, TOEFL, IELTS ataupun JPLT ya kalau bahasa Jepang, surat-surat keluarga kalau membawa keluarga jangan lupa. Kemudian persiapan proposal studi atau riset, pemberian rekomendasi yang meyakinkan, tepat dalam memilih tempat studi dan profesor, tepat dalam membidik program atau isu yang akan ditekuni, dan juga pantang menyerah. Dan ini yang paling penting menurut saya, faktor X ya. Doa dari kedua orang tua, ini jangan sampai lupa, dari ibu apalagi gitu ya. Kemudian ikhtiar, coba terus, kali gagal, jangan. Saya kebetulan sudah 3 kali menghubungkan profesor ya, tapi saya nggak putus asa, saya coba, nah akhirnya saya dapat, yang terakhir nih banyak menolong orang. Ya, menolong orang apa? Ada informasi bagi, ya ada yang mau minta tolong, kita bantuin sebisa kita. Nah, ini contoh dari letter of acceptance ya. Saya dapat di
LOA ini tanggal 7 bulan 12 tahun 2022 kemarin begitu. Udah setahun yang lalu dan saya berangkat mulai bulan April tahun 2023 kemarin. Jadi baru belum lama gitu ya. Nah, faktor seorang dipilih mendapatkan beasiswa, kenal, dipercaya, sensei, supervisor, banyak karyanya. Nah, dulu aktivis kampus ya, gerakan mahasiswa, ikut di gerakan mahasiswa ormas gitu ya. Dan yang lain-lain bisa dibaca. Sekarang perempuan juga lebih besar, banyak, kemudian tinggal di timur Indonesia, berasal dari kelompok minoritas dan remote area ya. Nah, bagaimana dapat jaringan informasi yang luas? Ikuti akun-akun Info Beasiswa sekarang banyak di IG ya. Salah satunya ya ini yang kita ikut ya di Scholar Fest ini, Sofest, kemudian pantau media koran atau internet, ya punya akun di social networking ya di Facebook, Twitter, LinkedIn ya, atau ResearchGate. Nah, itulah tadi terkait dengan bagaimana beasiswa dan mencari mendapatkan beasiswa. Dan ini saya cerita tentang Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jepang. Jadi ketua umumnya saat ini di Jepang itu adalah namanya Fadliansa Farid, ya ini PSD student juga, kebetulan dokter di Universitas Hasanuddin. Kemudian sekretarisnya Mas Nicholas di Osaka Institute of Technology, lagi sedang S1 ya. Kemudian Mas Alfian sedang di Hokkaido, ini sebagai bendaharanya. Saya sendiri wakil ketua umum yang berada di Tokyo. Jadi PPI Jepang ini sudah berdiri dari tahun 24 Juni tahun 53. Kita ada jumlah korda. Korda ini koordinator daerah, jadi di setiap provinsi. Kalau di Jepang itu namanya prefecture. Nah, di salah contohnya adalah di Tokyo itu masuknya di Kanto Prefecture. Prefecture itu kalau di Indonesia provinsi. Ya, jadi ada Korda, Kanto. Nah, itu ada juga ketuanya, ketua Korda. Kemudian di bawah Korda itu ada komisariat. Nah, komisariat ini adalah kampus-kampus ya. Contohnya misalkan kayak saya di Tokyo Nodai ada komisariat PPI Komisariat Nodai di tingkat kampus. Mungkin di Kumamoto juga ada ya, Mas Farid ya, PPI Kumamoto. Begitu komisariatnya. Nah, kita acaranya banyak banget. Nah, kayak gini nih. Jadi kita ada pamer karya, prestasi, seni ya, fashion. Kemarin sempat dengan PPI Jepang terlibat aktif sukseskan KTT ASEAN Jepang. Ini kita pengurus PPI yang ada di Tokyo, di Kanto ya, bersama Presiden. Kemudian ada juga masalah konferensi ilmiah, bahas isu-isu terkini. Nah, ini Symposium of Indonesian Collegial in Japan. Jadi kita sebagai ilmuwan di Jepang, berdasarkan keilmuan kita, memberikan hasil-hasil riset kita itu apa saja sih. Dan masih banyak lagi kegiatannya. Gitu. Nah, mungkin itu saja terakhir ya. Yakin usaha sampai, setiap kita harus berusaha sekuat mungkin, kemudian keep calm and ganbate kudasai. Nek. Oke. Wah. Oke, terima kasih banyak Mas Prima Gandhi nih. Waduh, benar-benar bikin kita juga jadi makin termotivasi nih buat bisa kuliah nih ke luar negeri, apalagi ke Jepang gitu ya Mas ya. Kira-kira kalau ada satu patah dua kata gitu Mas, buat teman-teman yang mungkin mau kuliah ke Jepang nih, atau mungkin ya buat kuliah ke luar negeri lah gitu. Kira-kira pesan dari Mas kira-kira apa nih? Jangan pokoknya pantang menyerah, itu aja lah. Coba, karena saya sedikit cerita. Pertama saya coba dulu juga meminta. Pertama kan yang penting itu adalah supervisor. Kita dapat supervisor tuh mau membimbing kita. Nah, saya sudah waktu itu kirim ke Austria, nggak dibalas sama profesornya. Terus ke Jepang saya coba kirim ke Hokkaido, tapi di lab-nya masih penuh ya, karena kan lab ya, di lab-nya masih penuh. Dicoba tahun depan ya udah. Akhirnya dapat di Tokyo University of Agriculture dan syukur dapat di Tokyo gitu ya, di dan kampus yang bagus Di ya, kota gitu. dan juga di kota, berorganisasi juga kan begitu, dan kampusnya bagus juga. Dia pantang menyerah. Pantang menyerah. Berjejaring itu penting ya. Berjejaring juga. Karena kalau mau ke Jepang paling gampang ya dapat, kalau boleh seperti yang Mas Farid lakukan, kita email langsung. Tapi kalau kita punya kenalan, dia bekas sekolah dulunya alumni Jepang, ada juga nih perkumpulan alumni Jepang namanya Persada ya. Kalau di Indonesia, nah itu banyak alumni Jepang, kita tinggal tanya bidangnya sama, minta rekomendasi ke dia, minimal ke profesornya dia gitu. Dan bagi kalau teman-teman di sini yang ada bidangnya ekonomi pertanian atau manajemen agribisnis,
yang pertanian lah. Kalau mau sekolah di Jepang nanti bisa sharing-sharing sama saya. Kalau mau nulis jurnal itu penting ya. Karena kalau sensei, profesor udah ngeliat kita punya karya ilmiah yang publish, syukur-syukur dalam bahasa Inggris lah. Kalau ada bahasa Indonesia, baik pun di dalam negeri itu penting ya. Karena itu menjadi standar bagi dia bahwa mahasiswa ini udah bisa nulis ilmiah, nggak perlu diajarin lagi gitu. Tinggal ke dalam aja apa yang mau ditulis. Ah, baik, baik, baik. Terima kasih Mas Prima Gandhi. Oke, jangan mana-mana dulu ya Mas ya, karena nanti Oh kita ya, masih siap. ada sesi Q&A buat bersama teman-teman yang lainnya juga. Oke, terima kasih Mas Prima. Oke, Ya. next kita ada narasumber nih. Waduh, teman-teman ada bisa tebak kan nih narasumbernya dari mana nih ya kan? Dulu aku suka banget nih negara ini nih, kayak siapa sih yang nggak tahu negara ini, kayak oh my God, ya bisa sana gitu ya nggak sih? Belum tahu nggak nih? Pasti pasti teman-teman nggak asing lagi nih sama New Jeans ya teman-teman. Nah, ya, kita biar teman-teman makin dekat sama New Jeans, teman-teman bisa menghirup udara yang sama-sama New Jeans nih. Nah, ini nih tips and triknya biar kita bisa kuliah di Korea Selatan. Oke, aku juga punya hari ini. Kita coba aku undang bergabung Kak Zelviana Putri. Hai Kak Zelvi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Zelvi. Nah, teman-teman, BTW Kak Zelviana Putri ini adalah functional food and food biomaterials enthusiast nih. Wah, dan juga sekarang kuliah di Kyungpook University ya Kak. Yap, Benar ya? betul. Pernah dapat award di Korea International Women's Invention and Exposition. Wah, berarti bukan cuma New Jeans nih Kak yang dapat award ya, tapi Kak Zelvi karena juga teman-teman sama nih pernah dapat award juga nih. Ini bisa boleh ceritain sedikit gak nih Kak, kira-kira awardnya itu apa sih Kak? Oke, jadi 2019 itu waktu aku lagi setelah ngerjain skripsi gitu ya, itu ngelanjutin salah satu research aku yang kemudian aku ikut sertakan di salah satu conference, research conference gitu di Korea, di Seoul waktu itu. Dan waktu itu lagi trennya adalah uh, rice analog gitu. Jadi membuat rice analog dari salah satunya adalah uh, salah satu tanaman di Indonesia yang mana juga terkenal di Korea gitu, lagi trends di Korea waktu itu. That's why apa judgingnya waktu itu sangat tertarik gitu karena memang juga sedang tren di Korea pada waktu itu gitu. Wah, ini selain kakaknya memperhatikan makanan ya, kakaknya juga memperhatikan K-pop gak Kak? Kebetulan aku bukan K-popers ya. Jadi benar-benar karena apa ya tertarik dengan kemajuan research di Korea kayak gitu. Tapi Wah, sering ngedrakor juga sih sebenarnya. waduh ini di drakor nih ya kayak biasanya ya. Kita, aduh aku seneng banget lagi kalau bahas-bahas masalah Korea kayak gini-gini nih. Biasa soalnya mah aku sama teman aku suka joget-joget biasanya nih Kak. Ah, Kapan lagi ya kan? Kapan lagi teman-teman bisa nantinya joget-joget Korea di negara Korea ini sendiri nih. Nah, betul. kebetulan Kak Zelviana bakal ngejelasin nih gimana sih caranya tips and trick buat teman-teman biar bisa kuliah di Korea Selatan. Oke, aku langsung kasih ke Kak Zelviana ya. Oke, Silakan Kak Zelvi. izin share screen ya. Udah kelihatan belum ya slide-nya? Nah, sudah Kak, sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Zelvana Putri, GKS Graduate Awardee 2023. Jadi major aku di S1 adalah Food Technology di Universitas Brawijaya dan sekarang statusnya masih belum Master Student, yaitu masih Language Student di Kyungpook National University Daegu, South Korea. Dan insya Allah fall semester tahun ini adalah Master Student di major Food Biomaterials di Kyungpook National University. Uh, Oke. Nah, teman-teman mungkin udah familiar ya, apa sih GKS itu? Mungkin juga mendengar KGSP gitu. Apa sih bedanya GKS dan KGSP? Nggak ada bedanya karena KGSP adalah nama sebelum uh, beasiswa ini berubah menjadi GKS, yaitu Global Korean Scholarship. Nah, beasiswa ini diperuntukkan untuk foreigner ya dari Korea Selatan, dari pemerintah Korea Selatan, yaitu dari National Institute for International Education atau lebih dikenal dengan NIID. Nah, ketika teman-teman visit
website dari NID, teman-teman akan bisa menemukan berbagai macam program yang dimiliki oleh NID. Salah satunya adalah GKS Scholar Degree Program. Nah, how to start? Jadi untuk apply GKS gimana sih awalnya gitu? Yang pertama adalah kepoin dulu website dari studyinkorea.go.kr. Di situ teman-teman akan menemukan banyak hal ya, termasuk apa aja sih universitas yang ada di Korea Selatan, kemudian beasiswa apa saja, bagaimana kehidupan di Korea Selatan dan lain sebagainya. Nah, untuk GKS sendiri, kalau sebelumnya Max ada 3 ya, ada 3 track. Kalau GKS itu ada 2 track, yaitu Embassy Track dan juga University Track. Nah, untuk University Track, teman-teman bisa mengunjungi website dari masing-masing kampus gitu ya, dari kampus yang teman-teman tuju. Misal teman-teman ingin apply di SNU, teman-teman bisa langsung eh, melihat gitu ya, apa saja sih yang diperlukan, apa saja requirements yang diperlukan untuk apply GKS. Nah, kemudian karena setiap universitas itu memiliki apa ya, tingkat toleransi yang berbeda-beda untuk dari segi rules gitu ya. Mungkin NID meminta A, kemudian universitas meminta lebih spesifik lagi kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar make sure bahwa universitas yang teman-teman tuju uh, itu apa aja gitu requirements-nya. Kemudian yang kedua adalah Embassy Track, yaitu teman-teman mengunjungi langsung website Embassy, yaitu kedutaan Korea yang ada di Indonesia, yaitu di MOPA ya, karena sangat berbeda sekali antara persyaratan dari yang dikeluarkan oleh MOPA dengan juga NID. Misalnya di NID diminta untuk mengirimkan satu set dokumen apostille gitu. Nah, karena Embassy memiliki apa ya, authority untuk melakukan apostille sendiri, jadi biasanya di awal itu para aplikan hanya mengirimkan fotokopi aja, dan kemudian setelah lolos first round akan diapostille oleh Embassy sendiri gitu. Nah, bedanya apa sih prosedurnya gitu? Yang pertama, untuk Embassy Track, teman-teman bisa langsung mengirimkan setelah ngecek apa aja persyaratannya, teman-teman bisa langsung mengirimkan dokumennya, satu set dokumen uh, ke Embassy, yaitu ke kedutaan Korea yang ada di Jakarta. Kemudian setelah diseleksi, kemudian lolos first round, maka teman-teman, maksudnya aplikasi teman-teman akan dikirimkan ke NID. Kemudian dari NID akan diseleksi lagi, dan akan diseleksi untuk menghasilkan calon kandidat second round gitu. Setelah itu akan dikirimkan ke universitas masing-masing yang teman-teman pilih. Jadi untuk Embassy Track itu teman-teman tidak memilih satu universitas, tetapi memilih 3 universitas. Jadi nanti dari NID akan mengirimkan secara langsung aplikasi teman-teman ke masing-masing universitas. Nah, setelah itu baru teman-teman akan mendapatkan email, baik itu berupa interview invitation ataupun langsung mendapatkan pengumuman bahwa teman-teman diterima di universitas yang bersangkutan. Selanjutnya adalah University Track, yaitu di mana teman-teman memilih langsung universitas yang teman-teman tuju. Misalnya aku memilih Kyongpook National University. Jadi aku mengecek gitu ya ke website langsung univ yang bersangkutan, kemudian langsung bertanya kepada OYA-nya apa aja yang dibutuhkan jika ada hal yang tidak jelas di guideline, kemudian mengirimkan aplikasi aku ke KNU, kemudian setelah itu waktu itu aku kebetulan mendapatkan interview invitation gitu ya dari 6 kandidat, dari 6 award di kampus aku. Ternyata waktu itu cuma aku gitu yang mendapatkan interview invitation kayak gitu. Nah, ini memang bergantung dari departemen masing-masing gitu. Ada yang interviewnya berupa email gitu ya, menjawab pertanyaan di email, ada juga yang langsung bertatap muka dengan calon profesor kita gitu. Waktu itu aku diwawancarai oleh 3 profesor ya, yang ditanyakan seputar research, seputar future plan aku, dan juga profil aku saat S1, kemudian saat kebetulan memiliki apa ya, pengalaman bekerja di bidang riset, jadi juga itu yang ditanyakan, yang dikorek-korek kayak gitu. Nah, setelah departemen memilih gitu ya, profesor memilih, maksudnya lolos dari universitas, kemudian aplikasi kita dikirimkan ke NID. Nah, di situ kita akan diseleksi lagi hingga akhirnya lolos final round gitu ya, final round untuk University Track gitu.
Nah, untuk universitasnya, jadi kuota setiap tahunnya itu biasanya Indonesia bertambah gitu ya. Itu tidak terlepas dari persahabatan Indonesia dan juga Korea gitu ya. Kalau teman-teman tahu gitu ya, jadi tahun lalu gitu Indonesia dan juga Korea baru saja merayakan 50 tahun persahabatan gitu ya. Jadi itu sebabnya mengapa kuotanya makin bertambah karena juga dari profesor aku juga bilang kalau misalnya suka gitu dengan kinerja, dengan dedikasi misalnya dalam riset, bagaimana anak-anak Indonesia itu sangat antusias gitu dalam melakukan riset kayak gitu. Nah, untuk kuotanya itu ada untuk embassy track in total ada 650 dan untuk university track juga 650 dan untuk universitasnya itu ada dua tipe, ada tipe A, tipe B. Nah, bedanya adalah untuk tipe A itu adalah universitas yang ada di daerah Seoul. Nah, untuk tipe B itu yang ada di daerah regional gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman apply embassy track itu memilih tiga universitas. Nah, salah satunya harus berasal dari univ tipe B gitu. Itu adalah rules dari NIIT. Nah, selanjutnya adalah requirements-nya. Apa aja sih yang requirements yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa GKS? Yang pertama adalah memenuhi at least GPA yang untuk S2 2,64 out of 4,0. Kemudian nilai rapornya misalnya S1 itu minimal 80% ya persentilnya. Kemudian beberapa dokumen administratif seperti ijazah, transkrip, kemudian kartu keluarga atau dan sebagainya. Kemudian yang paling krusial adalah personal statement dan juga study plan dan juga recommendation letter. Kemudian, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa language proficiency itu sifatnya opsional, tetapi di guideline itu di state bahwa applicants yang attach language proficiency baik itu Korea ataupun bahasa Inggris itu memiliki nilai tambahan kayak gitu. Jadi akan sangat sayang jika teman-teman melewatkan salah satu persyaratan ini kayak gitu. Nah, untuk benefitsnya apa aja? Jadi untuk GKS ini sendiri adalah fully funded, baik itu tuition fee, kemudian airfare dari Indonesia ke Korea maupun saat pulang gitu ya dari Korea ke Indonesia, kemudian settlement support saat awal teman-teman datang ke Korea yaitu sebesar 200.000 won, kemudian living expense yang mana tahun kemarin masih 1 juta won dan tahun ini insya Allah itu isunya bukan isu lagi sih, sudah ada statement gitu ya dari beberapa universitas bahwa dinaikkan menjadi 1.100.000 won. Kemudian insurance, language courses yang mana itu menjadi salah satu kewajiban ya. Yang belum memiliki topik 3 itu wajib mengikuti kelas bahasa. Kemudian ada return fee juga saat teman-teman return refund fund saat teman-teman kembali ke Indonesia gitu. Nah, dokumennya apa aja? Dokumennya GKS itu termasuk beasiswa yang dokumennya banyak banget. Jadi teman-teman harus bisa mempersiapkannya dari jauh-jauh hari gitu ya. Tidak hanya dokumen aja, tetapi juga harus dilegalisasi kayak gitu. Yang pertama, siapkan dokumen yang bersifat administratif dari jauh-jauh hari, dari sekarang ya, sebelum guideline keluar. Bahkan mungkin kalau ada yang udah mempersiapkan dari tahun sebelumnya itu bagus banget. Kemudian nyicil esai gitu ya. Ini yang paling penting. Jadi esai tidak bisa dibikin sehari atau seminggu gitu ya. Perlu dibikin dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena akan ada apa ya? Teman-teman akan merasakan bahwa oh ini kayaknya belum ini deh belum belum pas gitu, jadi pasti akan ada banyak revisi kayak gitu. Kemudian sertifikat bahasa yang udah aku stated sebelumnya bahwa tidak wajib tapi akan dapat poin plus gitu, yang mana itu sangat menguntungkan teman-teman sendiri. Kemudian Word sertifikat yang relevan gitu ya, jadi ya akan sangat berguna gitu ya jika teman-teman punya sertifikat Words, kemudian publikasi ilmiah. Intinya adalah semua Word yang relevan dengan major tujuan teman-teman gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam esai ya, yang salah satu yang krusial yang aku bilang tadi. Nah, untuk GKS sendiri ada 2 esai, yaitu yang pertama personal statement, kemudian yang kedua adalah study of purpose. Yang pertama adalah personal statement. Untuk technical aspeknya, teman-teman harus mengikuti ya, harus teliti bahwa ditulis dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris dengan TNR 11, P1, dan juga tidak boleh melebihi 3 halaman gitu ya. Boleh nggak sih cuma 2 halaman? Nggak apa-apa, as long as di situ teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman sudah mengcover semua
substansial aspek atau prom yang diberikan oleh GKS. Yang pertama adalah motivasi teman-teman untuk studi di Korea. Baik itu motivasi memilih major, motivasi memilih beasiswa, kenapa sih GKS, kenapa enggak LPDP, kenapa enggak KOIKA dan sebagainya gitu. Itu teman-teman harus stated di personal statement. Kemudian latar belakang pendidikan atau educational background, mulai dari S1 ya, jangan mulai dari TK, tapi mulai dari S1. Apa aja teman-teman yang sudah dilakukan selama S1 itu di highlight, courses teman-teman yang udah ambil yang relevan dengan major tujuan teman-teman, kemudian awards teman-teman, kontribusi misalnya mengikuti volunteering dan sebagainya, kemudian pengalaman signifikan yang kamu miliki. Ini bisa berupa teman-teman saat mengikuti volunteering, organisasi dan sebagainya. Kemudian adalah selanjutnya orang atau peristiwa yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kamu. Teman-teman bisa menceritakan misalnya titik balik teman-teman gitu, pivot momen teman-teman gimana sampai berada pada titik oke, aku ingin study abroad gitu, aku ingin melanjutkan studi S2, S3 dan sebagainya kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler gitu, yaitu kegiatan teman-teman saya satu misal mengikuti organisasi, mengikuti event-event, volunteering dan sebagainya. Ataupun ketika teman-teman sudah masuk ke dunia pekerjaan gitu ya, teman-teman men-stated project teman-teman yang sudah teman-teman lakukan gitu, kontribusi apa saja yang sudah teman-teman berikan kepada perusahaan teman-teman itu bisa di-stated di sini. Dan yang terakhir adalah menjelaskan penghargaan gitu. Jadi penghargaan baik itu bersifat yang regional, nasional ataupun internasional gitu. Nah, selanjutnya adalah essay yang kedua adalah study of purpose, yaitu di sini teman-teman menuliskan 3 aspek gitu. Yang pertama adalah language study. Jadi teman-teman menuliskan rencana untuk meningkatkan kemampuan bahasa teman-teman gitu, baik itu sebelum ataupun sudah datang ke Korea gitu. Misalnya sebelum ke Korea teman-teman sudah mengikuti online course untuk belajar bahasa Korea, belajar bahasa Inggris, kemudian sudah mencoba untuk tes IELTS, tes topik dan sebagainya. Kemudian ketika sudah datang ke Korea teman-teman mau ngapain aja sih untuk bisa lebih meningkatkan profisiensi bahasa teman-teman kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah goal of study dan study plan. Nah, ini adalah salah satu yang krusial gitu ya, yang mungkin banyak yang missing di sini gitu. Di sini stated bahwa goal of study gitu. Teman-teman harus punya goals nih. Apa sih objektif teman-teman? Apa learning outcome yang teman-teman harapkan gitu saat nanti belajar di Korea gitu. Kemudian teman-teman di sini juga bisa menjelaskan apa aja course yang akan diambil, kemudian nanti pengen research apa aja. Ketika teman-teman apply-nya adalah master student, sebenarnya itu tidak wajib untuk menjelaskan research teman-teman gitu ya. Cuman itu teman-teman bisa stated ya dikit aja gitu ya untuk menunjukkan bahwa teman-teman udah siap nih bahwa akan apply major ini, kemudian nanti teman-teman pengen spesialisasinya apa, ingin mengerjakan tesis apa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah future plan after study gitu. Jadi teman-teman menjelaskan future goals teman-teman setelah lulus kuliah akan kembali ke Indonesia kah atau akan stay di Korea kah atau kemana gitu. Yang penting teman-teman harus jelas. Kalau bisa malah dibikin long term plan, kemudian mid term ataupun short term plan kayak gitu. Maaf Kak Putri, kita sisa 3 menit lagi ya. Oke. Wait. Oke, Kak. Oke. Nah, yang Oke. terakhir adalah what should I prepare gitu ya. Tips and tricks. Sebenarnya bukan tips and trick ya, tapi berdasarkan pengalaman aku. Yang pertama, teman-teman harus mengenali diri sendiri gitu ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman tahu teman-teman itu passionnya apa, kemudian ingin melanjutkan studi karena apa, itu secara naturally akan membantu teman-teman saat membuat essay kayak gitu. Jadi di essay itu adalah di awal teman-teman menjelaskan apa sih tujuan teman-teman untuk apply beasiswa ini, untuk study, untuk memilih major ini itu apa gitu. Kemudian upgrade CV. Sebenarnya bukan CV, tapi lebih kepada kapasitas teman-teman gitu ya. Mungkin hal yang tidak bisa diulang saat S1 gitu ya. Nah, yang bisa teman-teman lakukan saat ini misalnya ikut online course, ikut conference, ikut seminar, dan sebagainya gitu. Kemudian tidak malas dalam mencari informasi, baik itu universitas maupun scholarship. Kemudian yang keempat adalah upgrade language teman-teman. Sekarang sudah zaman digital ya, zaman yang teman-teman bisa akses di mana aja, bagaimana caranya untuk meningkatkan language proficiency teman-teman. Kemudian language official test, karena tadi mendapatkan nilai tambahan gitu ya, akan sangat bermanfaat bagi teman-teman jika teman-teman sudah memiliki language official
sertifikat kayak gitu. Kemudian dokumen legalization kalian harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari. Kemudian recommendation letter juga, jangan sampai minta recommendation letter H-7 penutupan beasiswa gitu ya, jangan sampai, kalau bisa H-sebulan teman-teman udah at least memberikan heads up gitu ya kepada recommender teman-teman bahwa yang mengikuti beasiswa ini bolehkah untuk meminta rekomendasi dari bapak atau ibu gitu. Kemudian essay yang harus teman-teman cicil dari sejak dini gitu ya, sejak dini, misalnya dari jauh-jauh hari gitu. Oke, selanjutnya aku kembalikan ke kakak MC. Terima kasih. Kamsahamnida. Ya, kamsahamnida Kak Putri. Terima kasih Kak Putri atas penjelasannya. Wah, ini makin memotivasi teman-teman buat kuliah ke Korea Selatan nih. Biar bisa tiap hari ngomong kamsahamnida, ya kamsahamnida. Biar kayak ini ya Kak ya, kayak drakor-drakor ya. Ya, Kira-kira betul. nih sebelum kita lanjut nih, ada pertanyaan serius banget nih Kak sebenarnya nih sih. Kita ada dari teman-teman juga ya. Kira-kira aktor favorit kakak siapa nih? Kalau aktor kayaknya nggak punya deh, tapi kalau aktris ada. Siapa nih Kak kira-kira Kak? Ini aku nggak tahu sih ya teman-teman bakal tahu apa enggak. Itu namanya Son Ye Jin gitu ya. Aku sukanya karena yang bener-bener bagus gitu ya. Aktingnya itu aja sih. Wah, Son Ye Jin. Kalau aku sih Kim Tae-ri kayaknya ya Kak ya. Oh, Kim Iya. Tae-ri. Oke, aku juga suka sih. 21 ya. Iya, suka suka Iya. suka. Oke, nah sebelum kita lanjut nih teman-teman, aku mau ngingetin buat teman-teman yang udah lagi yang masih ada di sini nih teman-teman, kita ada giveaway nih. Giveaway kecil-kecilan, iya, bukan kecil-kecilan banget sih, tapi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau dapat hadiah dari kita nih dari Titik Jeda, boleh nih teman-teman apa namanya buat update di Insta Story dan mention @titikjeda.com gitu ya teman-teman. Bisa screenshot atau apa atau mau ngapain boleh, yang penting Instastory dan mention ke @titikjeda.com. Hadiahnya rahasia gitu ya, rahasia. Siapa tahu nanti mungkin kita bisa video call sama Kim Tae-ri atau aktor favorit drama Korea kalian yang lain, mungkin kita nggak tahu, nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab. Wah, ini udah banyak banget nih, ada 18.500.000 orang nih kira-kira udah bertanya, dan masuk nih pertanyaannya ke kita nih. Ada pertama, coba kita bacain dulu kali ya. Yang pertama ada Kak Ulia nih, Ulia Fadzah. Iya. Hai Kak Ulia, masih ada di sini ya. Izin bertanya nih untuk Kak Farid. Peluang fresh graduate untuk lolos Max itu gimana sih? Belum ada pengalaman kerja atau seperti Kak Farid yang udah bangun startup nih soalnya, dan berdasarkan pengalaman Kak Farid sendiri, Max itu punya kriteria calon awardee yang seperti apa sih Kak Farid? Terima kasih. Gitu. Boleh nih Kak Farid dijawab dulu nih. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Ulia ya. Peluang untuk fresh graduate untuk lolos ya, itu ya tergantung sama ini ya, dokumen-dokumen kalian sih. Ya semuanya peluangnya besar, asalkan kalian mengumpulkan semua dokumennya itu sesuai dengan apa yang mereka mau, formatnya, terus kemudian isinya itu juga harus sesuai banget dengan apa yang mereka kasih. Terus kemudian meskipun belum kerja juga juga peluangnya juga besar. Yang penting adalah kayak misalnya tadi ada minimal sertifikat bahasa buat IELTS berapa 5,5, atau kemudian TOEFL IBT minimal 72 skornya, JLPT N sekian. Nah itu untuk memperbesar change kalian makin unggul daripada teman-teman aplikan yang lainnya, ya kalau bisa kalian punya yang tinggi, skornya bisa dapat yang tinggi gitu, daripada yang di minimum yang dikasih sama si beasiswanya. Terus kemudian kalian juga bisa punya portofolio. Misal kalian punya portofolio dulu pas waktu S1, yaitu ikut-ikut ikut organisasi, aktivis seperti Mas Gadi gitu. Jadi ketua apa gitu, ketua himpunan, ketua BEM, itu juga jadi portofolio. Terus kemudian kalian ikut lomba, eh, terus kemudian
nasional internasional kalian bisa menang, itu nambah nilai banget. Terus apalagi kalau kalian juga punya misal publikasi gitu ya, punya publikasi penelitian gitu, nah itu makin lebih tinggi lagi nilai kalian. Nah itu jadi selain dari minimal tadi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi, kalian harus isi sesuai dengan formatnya, kontennya harus sesuai. Nah itu buat nambah peluang kalian lolos daripada aplikan lain, yaitu tadi kalian harus punya nilai yang lebih lah, itu sih. Oh ya, sama ini research plan tadi sih, research plan tadi saya dengar-dengar itu research plan itu penting banget. Isinya itu penting banget, maksudnya kalian mau penelitian apa uh, itu dinilai juga gitu loh, kayak misal uh, penelitiannya di bidang apa, terus kemudian visible apa enggak gitu, uh, beneran novelty artinya terbaru apa enggak gitu. Nah itu juga juga dinilai sama mereka. Jadi ya itu poin-poinnya itu tadi sih. Oke, sudah lumayan menjawab ya Kak Ulfa juga ya pertanyaannya. Karena memang Monbuga Kusyo ini lumayan banyak diminati ya Kak Farid ya. Dari D3, S1, dan S2 ini bakal setiap tahun tuh benar-benar banyak banget sih yang daftar kayak gitu ya. Oke, coba aku pengen lihat nih, wah banyak banget nih yang raise hand nih ya. Oke, coba aku mau dengar dulu nih, mungkin dari Mas Dimas nih. Kakak admin boleh nih di unmute dulu nih si Kakak Dimasnya. Hai Kakak Dimas. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Oke, Kak Dimas boleh Oke, dikenalin dulu nih dan coba apa namanya pertanyaannya. perkenalkan nama saya Dimas Putra Diaksa. Saya sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya. Mungkin langsung saja buat mempersingkat waktu. Saya ada pertanyaan buat Kak Kak Farid sama Mas Prima sebagai penerima beasiswa Jepang. Jadi Kak, kan tadi kakak-kakak sekalian udah memberitahu apa saja ya yang membuat persentase kemungkinan kita diterima sebagai penerima beasiswa itu naik, apa saja gitu. Jadi pertanyaan saya, apa saja hal yang biasanya seringkali menjadi batu hambatan para calon penerima beasiswa sehingga mereka gagal mendapat beasiswa tersebut, Kak? Mungkin untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Oke, boleh Kakak silakan dijawab. Siapa dulu? Saya dulu. Boleh. Kak ganti dulu boleh deh. Farid udah nih, ya kan? Oke, Mas Farid duluan ya, biar gantian. Jadi Mas Dimas, kalau sepengetahuan saya kadang-kadang yang menjadi masalah itu, ya pertama kesulitan mendapat LOA dari profesor. Apa masalahnya? Karena kadang-kadang kita bukan ngebet ya bahasa anaknya, ngebet dengan penelitian kita, padahal profesor itu keahliannya apa, beda gitu loh. Walaupun sama-sama, misalkan kayak saya di agricultural economic, ada yang profesor yang di ekonometrika, ada yang di policy gitu. Nah, kita masuknya mau policy tapi minta dibimbing sama profesor ekonometrika gitu kan. Nah, kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh. Makanya penting nanti dilihat kalau mau cari profesor, nah itu harus disesuaikan dengan riset plans-nya kita. Harus sesuai dengan, biasanya kan kalau asensi atau profesor tuh punya apa riset-riset yang pernah dia lakukan. Nah, kita harus lihat tuh, harus kita baca. Oh, dia ke arahnya kemana. Nah, kalau bisa nanti plan-nya kita juga sama dengan dia. Gitu. Dan tadi kalau bisa dari sekarang sudah banyak nulis-nulis jurnal, walaupun Sintas kok ya atau non akreditasi itu Sinta gitu, yang penting sudah ada karena itu penting ya dilihat sama profesor gitu. Kalau udah punya publikasi itu penting, dan publikasi kan nggak sulit, kadang-kadang males doang juga kan, males aja gitu, padahal gampang sih sebenarnya buat publikasi gitu, asal kita mau tekun. Nah kalau menurut saya sih itu sih kebanyakan gagal sama nggak sabar, dan nah itu aja. Nah kadang-kadang profesor tuh lama, kita email dibalasnya kadang-kadang sebulan, kadang empat 3 minggu Pak, ya inilah lama ya. Kita jangan putus asa, dan juga nggak boleh ketika kita sudah satu profesor di bidang yang ahli yang sama, misalkan
di saya di Nogyo Daigaku di Tua gitu ya, ngasih email. Terus kita lihat lagi nih, nggak dibalas-balas, kita kirim lagi ke profesor yang bidangnya sama di misalkan di mana di uh, Shizuoka University gitu. Nah mereka ini saling komunikasi. Nah itu harus satu-satu tuh kalau kita mau mintanya, harus sabar. Nah itu mungkin itu dari saya. Silakan mungkin Mas Farid bisa menambahkan. Terima kasih Mas Gandhi. Kalau dari saya sih, ya betul tadi yang dikatakan sama Mas Gandhi tadi benar ya. Jadi kalau menghubungi sensei itu nggak bisa dapatnya itu nggak bisa kadang ya tergantung sama sensei karena mereka juga sibuk ya. Jadi kadang-kadang email itu bukan berarti besok udah langsung dibalas gitu. Bisa-bisa baru seminggu, 2 minggu, atau malah nggak dibalas sama sekali gitu. Nah itu juga harus diperhatikan dalam pas waktu daftar beasiswa ya. Kan misalnya yang G2G tadi kan eh, kita nyari LOE-nya itu ketika proses rekrutmennya itu. Terus kemudian poin lain adalah biasanya itu karena ini sih uh, pas ngisi dokumennya itu ngumpulin dokumennya ada format-format yang kita nggak sesuai. Mereka itu sangat detail gitu ya. Misalnya uh, harusnya kertasnya A4 atau kita kertasnya beda gitu. Terus habis itu atau mungkin kita ngumpulin pas foto di mana backgroundnya harusnya warna putih. Nah itu kita ngumpulinnya warnanya biru atau merah. Nah itu hal-hal detail kayak gitu itu harus diperhatikan banget karena itu ya itu mereka ngelihat dari situ juga. Jadi harus cermat nyiapin dokumen-dokumennya itu harus sesuai apa yang mereka mau, harus teliti gitu sih. Terima kasih Oke, Mas terima Farid. kasih Mas Prima dan Mas Farid. Oke, sudah ya Mas Dimas. Thank you Kak Dimas pertanyaannya. Oke, sekarang coba nih Kanada. Iya, Nada-Nada Cinta. Oh bukan, itu film ya. Oke, Kanada boleh di-unmute sekarang. Iya. Hai Kanada. Hai, Oke, Kanada mau um, tanya ke siapa nih? aku mau tanya ke Mbak Zelviana sama Mas Farid. Oke, Buat boleh silakan. buat Mbak Zelvi dulu deh. Kan tadi aku lihat ada 3 kolom nih, ada master, doctoral, sama research. Apa maksudnya ada master by coursework? Terus yang eh, aku baca ada jalur R&D kan. Itu eh, boleh dispesifikasikan lagi R&D itu jalur apa? Terus karena saya semester akhir ya, jadi belum tahu tentang GKS ini. Masih baru-baru sih, masih di research. Terus kebetulan kan saya ambilnya kreatif multimedia. Jadi minatnya lebih ke graphic design. Menurut kakaknya, baik master by research atau coursework. Lalu untuk Mas Farid, bentar ya, mana tadi? Oke. Kan aku lihat yang MEXT ada tesnya tuh. Terus untuk untuk yang master, aku lihat ada tes bahasa Inggris. Apa itu tesnya bahasa Inggris aja atau aku lihat ada undergraduate, ada kayak mathematics, terus fisika dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Makasih. Oke, boleh nih Kak Zelvi dulu nih. Boleh. Silakan Kak Zelvi. Oke, halo Kanada, salam kenal. Untuk menjawab pertanyaannya ya, jadi emang GKS itu ada beberapa jenis gitu ya, yaitu ada R&D, kemudian master, dan juga doktoral. Nah, untuk R&D sendiri adalah baru gitu ya, baru baru ada itu di tahun 2022 gitu ya. Dan literally itu sama ya dengan master by research gitu ya. Jadi R&D itu adalah research and development. Jadi basicnya adalah research gitu ya. Jadi untuk bidang kakaknya tadi art and design ya, itu kakak bisa apply-nya itu master. Kemudian nanti ketika memilih saat mengisi form itu milihnya adalah art and sport gitu. Jadi untuk GKS sendiri itu nanti ada jalurnya sendiri ya. Misal kayak master itu kakak bisa memilih art and sport,
art and sport, kemudian engineering, kemudian social science dan sebagainya. Nah, gimana Kak bisa tahu apakah art and design itu masuk yang mana? Kakak bisa langsung kepoin ke universitas tujuan kakak gitu. Jadi tiap universitas itu berbeda-beda. Ada yang misal yang hanya provide by research aja, ada juga yang combine itu by research dan juga by coursework gitu. Jadi tapi kalau aku lihat dari major kakak itu masuknya nanti master by coursework dan nanti pilihnya adalah art and design gitu. Itu sih. Jadi emang harus benar-benar cek masing-masing univ apakah provide major kakak kayak gitu. Oke, boleh Kak? Oke, buat pertanyaan tadi soal ini ya, soal tesnya ya, tes tulisnya Max G2G. Ya, betul. Jadi kalau misal, jadi Max G2G itu kan ada banyak ya buat anak undergraduate, buat eh, apa itu, buat training teacher, terus habis itu buat juga pasca sarjana S2 S3. Nah itu ujian tulisnya beda. Betul. Jadi kalau undergraduate itu ujian tulisnya itu ada juga IPA. Jadi kayak fisika, kimia, matematika, terus bahasa Inggris, juga bahasa Jepang. Nah, tapi kalau misalnya yang um, pasca sarjana, yang S2 S3, ini tuh cuman bahasa Inggris sama bahasa Jepang aja. Jadi nggak ada yang tadi matematika, fisika, IPA lainnya tadi nggak ada. Jadi cuma bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Nah bahasa Inggrisnya itu uh, s- saya dengar dari teman-teman itu tuh bahasa Inggrisnya itu tentang kayak apa ya? Lebih ke apa ya? Kayak sinonim antonim gitulah. Jadi ada uh, pertanyaan mengenai kalimat di bahasa Inggris gitu, terus kita sinonimnya apa gitu dalam bahasa Inggrisnya juga gitu. Nah itu bisa dicek sih di websitenya Kedubes Jepang di Indonesia. Itu ada contoh soal-soal yang tahun-tahun lalu. Jadi begitu. Satu lagi Kak, waktu kakak dulu Hmm. tesnya bahasa Jepang apa yang bahasa Inggris atau kita ambil dua-duanya yang untuk master? Oh, oh ya, kalau tesnya itu, oh jadi gini, kalau aku yang Maxku, aku kan pakai Max yang Top Global University. Aku daftarnya pas udah di sini di Jepang. Nah itu kemarin aku tesnya cuma wawancara aja, jadi nggak ada tes tulis. Kalau buat yang Mbak tadi tanyain itu yang buat G2G tadi, itu dari teman-teman saya cerita info-infonya itu, jadi sebenarnya itu pilih salah satu pilih salah satu. Jadi misal nanti ambil program di Jepangnya nanti bahasa Inggris, jadi yang harus difokusin ya udah jawab yang soal bahasa Inggris aja gitu. Tapi ada juga katanya di setiap tahun itu beda-beda gitu. Apa itu namanya? Jadi si pengawasnya itu ada yang bilang kalau misal ambil bahasa Inggris, yang bahasa Jepangnya nggak usah dijawab gitu. Terus tapi ada juga yang beberapa tahun kemudian itu meskipun ambilnya bahasa Inggris, tapi bahasa Jepangnya ternyata juga harus diisi juga sebisanya gitu. Jadi tergantung setiap tahun gitu. Setiap tahunnya beda-beda gitu. Itu infonya. Oke, Kak nada cinta ya, bukan nada cinta ya. Kanada Hasna nih, kira-kira udah menjawab belum nih Kak pertanyaannya? Udah. Makasih kakak. Oke, siap. Terima kasih Kanada. Oke, kita next nih ya, buat ke yang terakhir nih, Kak Yunita. Hai Kak Yunita. Oh, itu yang ada ekornya. Hai Kak Yunita. Iya, Halo kenalan dulu Kak. ya Kak ya. Terus mau tanya ke Oke, siapa boleh langsung. oke. Nama saya Yunita Ayu Larasati. Saat ini masih jadi mahasiswa tingkat akhir di Universitas Jenderal Sudirman. Saya punya pertanyaan untuk Kak Farid ya. Jadi, eh, apakah kalau misal mau ngambil master degree di Jepang itu harus jadi research student dulu atau enggak gitu? Soalnya kan saya kebanyakan baca info katanya research student dulu.
Jadi saya ingin tanya apakah harus begitu atau boleh langsung jadi master gitu. Itu Kak Farid. Itu pertanyaan saya. Oke, oke. Oke, oh iya. Jadi soal research student, jadi sebenarnya kalau di websitenya Kedubes Jepang, yang namanya Max G2G ini, itu tuh tulisannya adalah emang research student. Kalau yang university recommendation itu research student U2U. Nah, itu ya, jadi sebenarnya awalnya itu emang research student. Nah, itu ini sebenarnya bergantung sama kebijakannya profesor masing-masing sih. Jadi kebijakan profesor sama universitas masing-masing. Jadi ada kalau misal uh, kalian dikasih izin, ternyata dikasih izin buat langsung ambil degree, ya nggak perlu jadi research student dulu, research student. Tapi kalau misalnya ternyata sensei kalian minta kalian jadi research student dulu, misal selama 6 bulan atau 1 tahun, nah itu kalian jadi research student dulu, terus habis itu ikut entrance entrance examination-nya universitas. Kalau misal lolos, baru nanti beasiswanya di extend, extend jadi ke degree-nya gitu. Jadi research student ini bergantung sama kebijakannya sensei sendiri sama universitas masing-masing. Kalau misal kalian senseinya udah nggak usah research student, langsung degree, ya udah langsung aja jadi langsung jadi student master atau doktoral gitu gitu. Baik, baik, baik. Hai, Kak Yunita sudah terjawab, Kak Yunita. Kak Yunita mana Sudah, nih? terima kasih Kak Farid. Oke. Nah, Oke. Terima kasih Kak Yunita. Nah, mungkin aku sekarang coba bacain dulu ya, ada pertanyaan dari, karena kita sebelum daftar itu kan kita ada form pendaftaran, dan memang kita bakal pilih satu pertanyaan nih dari form pendaftaran. Oke, aku coba pilih satu. Ini udah dipilih nih sama teman-teman dari Titik Sedang. Oke, buat Kak Putri nih, apakah ada kesempatan untuk kuliah diploma di Korea atau di Taiwan dengan beasiswa? Tapi aku nggak ada pengalaman kerja nih Kak, gitu. Mungkin pengalaman prestasi menang lomba aja. Gitu. Kira-kira nih kalau dari Putri, Kak Putri nih, bisa dijawab dulu nggak nih Kak? Jadi case-nya belum masuk ke dunia kerja gitu ya, fresh graduate gitu ya. Oke, nah ada juga teman aku yang kebetulan juga di universitas yang sama itu baru lulus apply GKS, kemudian alhamdulillah langsung lolos percobaan pertama gitu. Nah di situ teman aku itu eh, melampirkan semua prestasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan yang relevan dengan majornya gitu. Misalnya mengikuti lomba, kemudian publikasi ilmiah juga di essay juga menceritakan bahwa berkolaborasi dengan profesornya untuk melakukan sebuah riset dan sebagainya. Jadi intinya ketika teman-teman tidak memiliki professional experiences, kalian teman-teman juga bisa aja menyampaikan gitu ya bahwa selama S1 teman-teman sudah berkontribusi di ABC, kemudian mengikuti perlombaan, mengikuti conference, mengikuti seminar dan sebagainya, kemudian meng-highlight proyek apa aja yang teman-teman lakukan saat S1. Uh, itu aja sih gitu. Jadi jangan patah semangat ataupun merasa insecure ketika teman-teman belum memiliki professional experiences karena masih banyak yang worthy yang sebenarnya belum memiliki professional experiences tetapi udah memiliki profile yang bagus gitu saat S1 gitu. Oke, terima kasih Kak Putri atas jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih ya, karena aku udah diting-tingin mulu nih sama teman-teman dari Titik Jeda nih ya. Iya, aku coba pilih ya, karena Kak Prima mungkin dari tadi pertanyaannya belum banyak. Aku coba pilih dari Kak Ikhlasul nih. Wah, Kak Ikhlasul, permisi Kak, izin bertanya kepada Kak Prima. Kebetulan Kak, saya tertarik untuk mendaftar di TUAT, namun masih ada beberapa keraguan nih. Yang pertama mungkin terkait dengan exam ya. Apakah di QIT ada exam untuk yang ingin mendaftar master dan itu mekanismenya gimana ya Kak? Dan yang kedua terkait dengan research proposalnya nih. Kira-kira gimana sih Kak cara Kakak nemuin research gap pada studi sebelumnya? Dan mungkin
Bisa minta tipsnya nggak sih Kak buat nulis research proposal yang diminati pihak scholarship dan profesor di QET? Terima kasih Kak, sehat selalu. Oke Kak Prima, boleh nih dijawab. Terima kasih. Jadi pertama saya konfirmasi dulu. Jadi di Jepang itu kampus yang pertanian ada namanya Tokyo University of Agriculture and Technology dan satu lagi Tokyo University of Agriculture. Jadi kalau saya di Tokyo University of Agriculture, kalau TUET itu agak di Fuchu namanya, daerah Fuchu. Kalau saya di Setagaya lebih dekat ke Shibuya sama Shinjuku. Ya sebenarnya kampus pertanian, tapi kalau saya nggak ada teknologinya. Tapi sama aja mungkin ya. Di di kampus saya juga ada mahasiswa Max banyak juga ya yang dapat dari Max juga yang Mangguso Max dan yang lain-lain jika itu juga ada beberapa orang. Nah terkait dengan exam ada yang ingin mendaftar mekanismenya ya pasti exam itu nanti akan kalau di kampus di Jepang ya rata-rata dia akan presentasi dulu. Ini kalau yang beasiswa ya, kecuali kalau yang jalur bayar sendiri ya ada exam. Tadi hari ini di kampus saya kebetulan ada exam untuk calon S2 S3 yang bayar sendiri. Tapi kalau beasiswa nanti examnya pasti dengan profesor. Kita akan presentasi ya sama lah tadi tanyain apa yang kita tulis, kenapa mau kuliah di Jepang, terus setelah kuliah nanti mau ngapain gitu kan, terus terkait dengan research plan kita. Nah, itu akan ditanya gitu. Kalau master dan dokter saya rasa lebih banyak ke arah presentasi di depan profesor di lab kita kan nggak hanya profesor yang jadi supervisor kita tetapi di lab kita kan banyak profesor nanti dia mungkin ditanya-tanya lah gitu. Syukur-syukur cari yang bisa pakai bahasa Inggris lebih lebih mudah begitu kalau menurut saya ya dibanding kita belajar ya bahasa Jepang kan hiragana katakana banyak banget tuh kanji lagi kan. Kemudian terkait dengan riset proposal bagaimana menemukan riset gap. Ya lagi-lagi kalau menurut saya kamu misalkan jurusannya apa. Nah, dilihat lagi profesor kita ya yang selama ini yang akan kita jadikan advisor kita ya di S3 atau S2, lihat penelitian dia apa. Jangan paksakan sama dengan penelitian kita X1 gitu. Karena bisa aja penelitian kita S1 kan lokasinya di Indonesia gitu ya. Jadi agak lebih sulit atau seperti apa. Nah, coba lihat di risetnya dia kan pasti di dalam setiap paper itu ada kan riset ke depannya seperti apa nih harapannya kan begitu dari setiap paper jurnal itu kan ada kan kelemahan kekurangan riset ini apa masukan untuk riset ke depannya bisa dilihat dari situ dari setiap riset yang ditulis oleh sensei profesor tuh pasti ada dia. Nah kita berusaha melengkapi dari riset yang pernah dia lakukan. Nah, itu paling gampang sih seperti itu ya. Jadi kita nggak harus sama dengan riset S2 kita atau dengan riset S1 kita. Kayak saya S1 saya tentang analisis kebijakan beras gitu ya, S2-nya kebijakan apa namanya? Listrik di pertanian. Yang ketiga sekarang kebijakan special economic zone pertanian di Indonesia gitu. Jadi yang penting kita konsisten dan mengikuti apa kata sensei. Lihat dari paper sensei lah, itu jawabannya kira kurang lebih begitu. Jadi jangan dipaksakan risetnya kita gitu. Karena semuanya tergantung sensei. Ya kita cari yang dia sudah perbuat. Ada juga sih trik-trik lainnya, ada kalau menurut saya ya kalau yang lagi riset sekarang, ini salah satunya ya, pasti senseinya akan senang kalau misalkan kamu sekarang sedang mau nulis tugas akhir, terus kamu udah mau pikiran mau keluar tadi kayak dari Universitas Sriwijaya ya, kutip tuh papernya dia gitu, pasti dia senang kali tuh pas dia baca, oh ternyata sudah direncanakan ya untuk mengutip papernya yang dia tulis gitu ya kayak gitu-gitu ada sih beberapa tipsnya tapi mungkin waktunya nanti lain kali deh nggak sekarang. Ini itu aja Mas Roland, makasih. Oke sih. Waduh, saya agak panik sedikit tadi hotspot saya ini ya gitu ya agak bermasalah gitu ya. Tapi sekarang sudah balik lagi. Terima kasih banyak Mas Prima. Oke. Sebelum kita menutup sesi kita pada hari ini nih teman-teman, aku mau waduh, oke. Aku ini ya masih masuk ya, nggak ada masalah. Ini ya. Oke, aku sebelum mau menutup, aku mau mengingatkan lagi nih buat teman-teman semuanya, kita ada giveaway ya buat teman-teman. Kayaknya saya putus-putus ya.
Oke. Saya ada giveaway dari titikjeda.com. Jadi buat teman-teman yang ikut hari ini dan bikin Instastory dan mention ke @titikjeda.com, teman-teman bisa nih dapat hadiah dari titikjeda.com. Tapi rahasia ya hadiahnya. Masih dirahasiakan. Kita nggak tahu nih hadiahnya apa gitu kan. Mungkin nanti kita bisa ketemu Boruto atau mungkin bisa ketemu artis drakor dari Korea, kita import langsung, itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi diikutin aja, siapa tahu nanti kalian bisa menang dan di DM sama teman-teman dari titikjeda.com. Oke, sekian buat teman-teman yang Carolan, hari ini. Carolan, Oh iya, boleh request nggak? Ini bisa aku kocok lagi nih. Nanti gini aja, teman-teman yang jadi nanti berubah warna 3 kali nih. Ini warna kuning, nanti oke, merah coba. sama hijau. Nanti teman-teman yang bisa dapetin warna merah, nanti Instastory, yang bisa dapet warna hijau di Instastory, nanti dapat hadiah. Boleh. Coba. Bisa dikocok lagi nggak Mas? Bisa dikocok lagi ya Mas? Bisa. Gini, siap-siap ya. Oh, udah buru di pos. Nggak apa-apa, pos lagi. Bisa. Ini siap-siap ya. Ini habis ini aku kocok, dia berubah jadi warna merah nih. Yo, 1, 2, 3. Nah, Masuk Kak. dia jadi warna merah deh. Masuk. Sekali lagi dia jadi warna hijau. Oh, masih merah. Oh no. Ya, warna hijau. Oh, udah balik lagi. Udah. Monggo dilanjutin, Pak. Waduh. Wah, Saya hilang. tadi kelempar. Nah, udah masuk lagi guys. Sorry ya guys ya. Oh, sekarang udah jadi merah. Coba Udah. itu kalau kita kocok lagi, kira-kira bisa nggak Mas berubah warna lagi? Ini aku kocok lagi ya. Iya, coba. Teman-teman siap-siap screenshot ya. Wih, iya. Jadi hijau. Iya loh. Kok bisa sih? Kok bisa kayak gitu sih? Kok jadi Ini balik lagi dia. Jadi ini lemon tea reversible. Ini kalau dibiarin lagi dia jadi kuning lagi dia. Jadi balik Jadi lagi. emang reversible. Itu reverse ternyata. Yes, betul. Reversible. Wow, gila. Saya maaf banget nih, saya kalau jadi anak kimia aja, Kak Roland. Kak Roland sekarang apa? Pindah aja. Waduh, saya kebetulan lulusan teknologi musik ya, jadi kayak, waduh ini bukan ranah saya ya gitu ya. Saya itu tadi amazed gitu nih, kok bisa warnanya bisa berubah. Ini udah kuning lagi nih dia. Dia udah kuning lagi. Guys, sumpah. Ini jujur saya agak nge-lag dikit otaknya gitu ya kalau masalah kimia ya. Nah, tapi kalau teman-teman aku mau ingetin lagi nih teman-teman, jangan nge-lag otaknya kayak saya. Yang penting kalian bisa ikut giveaway dari titikjeda.com. Oh iya, masih promosi ya. Ya, kalian boleh nih ikut titikjeda.com dengan mention @titikjeda.com ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Ada sekitar dari tadi ada yang ikut, ada 78 juta penduduk ya di seluruh dunia ya yang ikut di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya 2 jam bersama kita, dan semoga sesi pada hari ini membantu teman-teman untuk bisa memotivasi lagi teman-teman gimana sih caranya biar kuliah ke luar negeri gitu. Oke, salam. Sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya aku punya salah-salah kata atau mungkin aku punya kesalahan teknis dari tadi ya. Jadi aku Roland izin pamit undur diri dari sini dan sampai jumpa di Skofest berikutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Fahri. Terima kasih Kak Roland. Bye-bye. Ya, kalau ada yang mau nanya, terima kasih Mas Prima. di-add aja IG-nya boleh ya. Itu tadi banyak pertanyaan. Nggak apa-apa, bantu lah. Boleh. PI kan kita harus bantu. Nanti di-add-addan IG aja. Saya juga mau nih follow IG-nya nih. Boleh. Iya, boleh. Follow aja ya. Benar, boleh banget. Terima kasih Mas Prima, Mas Farid, dan Mbak Zelviana. Titip salam ke New Jeans ya Mbak Putri.
kalau ketemu gitu.